Shalom Bapak Ibu, selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Allah yang selalu bersama dengan kita. Pagi hari ini kita mau datang kepadanya. Kita mau naikkan syukur karena Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semuanya karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya urapan baru turun atas kehidupan kami. Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biar kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan
pujian ini Tuhan, bahwa kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Engkau yang akan setia menolong kami, Engkau yang akan setia memulihkan keadaan kami. Kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kehidupan kami. Hingga pagi hari ini kami boleh kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati pujian dan penyembahan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Bapa, berkati firman-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar, kami bersama-sama boleh dikuatkan, diteguhkan, untuk kami boleh bersama-sama menghadapi kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih di dalam kami mendengar firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasihi dan dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan dalam mengikuti ibadah, meskipun sama seperti kemarin bahwa kita masih melakukan ibadah dengan menggunakan media online, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan di dalam peribadatan kita. Olehnya saya menyapa saudara sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus menyertai saudara dan saya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat-sangat sulit saat hari ini. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul. Kita akan melihat di sana Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kisah Rasul pasal yang ke-27. Kisah Rasul pasal yang ke-27 kita akan membacanya dari ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Yang berbahagia mereka yang membaca dan mendengarkan kebenaran firman Allah. Dari teks ini saya mengajak saudara untuk belajar firman Tuhan dengan topik stabil dan tenang bahkan dalam masa sukar. Sekali lagi topik firman Tuhan adalah stabil dan tenang bahkan dalam masa sukar. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang stabil dan tenang saat segala-galanya berjalan dengan baik,
segala-galanya berjalan dengan lancar, maka itu adalah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Itu adalah sesuatu yang gampang kita bisa kerjakan. Tetapi bagaimana kita bisa tetap stabil, kita bisa tetap tenang ketika situasi yang kita hadapi adalah situasi yang tanda kutip tidak menguntungkan, situasi yang seolah-olah gelap untuk kita bisa menjalaninya. Ini adalah sesuatu yang sulit untuk kita bisa kerjakan, sesuatu yang sulit untuk kita bisa jalani. Tetapi saya mau katakan bahwa bukan berarti tidak mungkin kita jalani. Karena sebagaimana kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ini, bagaimana seorang Paulus justru di tengah-tengah masa yang sukar, justru di tengah-tengah masa yang sulit, dia bisa stay, dia bisa stabil, dia bisa tenang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya dari teks ini kita melihat kisah perjalanan dan pengalaman Rasul Paulus. Mulai dari pasal yang ke-21 sampai dengan pasal yang ke-27 ini kita melihat ini merupakan rangkaian perjalanan Paulus. Ketika Paulus menjadi seorang rasul, maka ada begitu banyak persoalan yang dia harus hadapi. Di antaranya ketika kita mulai membaca dari pasal 21 sampai dengan pasal 27 ini merupakan rangkaian perjalanan Paulus ketika dia dituduh, ketika dia diancam bahwa dia telah melakukan penyimpangan dari hukum Taurat. Sehingga sebagai konsekuensinya dia harus berhadapan dengan mahkamah agama pada saat itu. Dan pasal 21 sampai dengan pasal 27 ini adalah proses di mana Paulus akan mengajukan banding. Dia akan mengajukan banding dan dia harus berangkat ke Roma. Nah, di dalam perjalanan inilah kita melihat bagaimana Paulus harus mengalami masa yang sukar. Dalam pasal yang ke-27 ini kalau kita melihat ayat yang ke-10, Alkitab berkata bahwa saudara-saudara, aku lihat, ini perkataan Paulus, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Saudara, dalam perjalanan Paulus melalui laut, di atas kapal Paulus sudah berkata kepada seluruh anak buah kapal dan seluruh penumpang kapal. Dia mengatakan bahwa saudara-saudara, aku melihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Artinya sebelum lebih jauh mereka berangkat, Paulus sudah mengingatkan terlebih dahulu bahwa nantinya dalam perjalanan mereka, pelayaran mereka akan mengalami kesukaran besar. Dan kesukaran ini bukan saja menimpa para penumpang dan ABK, tetapi juga menimpa kapal dan seluruh isinya. Tetapi kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, maka kita menemukan rupa-rupanya nakoda dan seluruh ABK-nya atau anak buah kapal, mereka lebih menganggap bahwa mereka bisa, mereka mampu. Itu sebabnya mereka melakukan perjalanan itu dari satu pulau ke pulau yang lain. Tetapi tidak lama kemudian Alkitab mencatat mereka kembali mengalami yang namanya badai.
Dan disinilah kita melihat bahwa di tengah-tengah badai ini, Paulus kembali mengingatkan mereka. Ayat yang ke-21 yang kita baca tadi dikatakan, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan. Artinya setelah mereka mengalami badai yang begitu hebat yang menghantam perahu kapal mereka, mereka bahkan tidak makan. Mereka harus berdiam diri. Karena mungkin juga mereka merasa takut menghadapi kenyataan hidup yang seperti itu. Kemudian Alkitab berkata, Paulus pun berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar lagi dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Kembali Paulus mencoba mengingatkan mereka bahwa andai mereka mau mendengar, mau menerima saran daripada Rasul Paulus, mereka tidak akan mengalami persoalan seperti yang mereka sedang hadapi. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin terkadang kita mengalami hal yang sama dalam hidup ini. Ada orang-orang yang ada di sekitar kita mulai memberikan nasihat, memberikan petunjuk kepada kita di dalam mengelola pekerjaan, rumah tangga kita dan bisnis kita. Lalu kita seolah-olah tahu, kita seolah-olah mengerti, dan kemudian tidak mau tahu dengan saran atau nasihat. Lalu kemudian kita mengalami masa yang sukar, masa yang sulit, sama seperti yang dialami oleh Paulus dan seluruh para penumpang yang ada di kapal itu. Tetapi perhatikan baik-baik, Paulus dalam kondisi ini pun, ayat 22 demikian. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Lagi-lagi kita melihat di sini bahwa sosok dari seorang Paulus ini di tengah-tengah masa yang sesukar itu, dia masih tetap stabil. Dia masih tetap tenang. Dia bahkan tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada. Dia tetap memberi saran kepada seluruh penumpang dan ABK yang ada. Kita harus tetap bertabah hati, karena tidak ada seorang pun yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi rahasia Rasul Paulus sehingga di tengah badai sekalipun dia tetap stabil, dia tetap tenang. Badai yang sedemikian hebat, badai yang sedemikian luar biasa menghantam mereka, tetapi dia tetap tenang. Saudara, mari kita akan melihat bersama-sama. Ada 3 hal yang membuat kenapa Paulus bisa tenang di tengah-tengah masa sukar. Yang pertama kita bisa melihat di sini, yang membuat Rasul Paulus bisa tenang di tengah-tengah masa sukar adalah karena Paulus memahami kedaulatan Allah. Paulus begitu memahami kedaulatan Allah di dalam hidupnya, sehingga sekalipun dia dalam masa yang sukar, dia tetap tenang, emosinya tetap stabil. Saudara-saudara, ini yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini. Seberapa kuat, seberapa hebat badai yang coba menghantam perahu kehidupan kita, bisnis kita, rumah tangga kita, kesehatan kita. Jika kita memahami kedaulatan Allah, maka kita akan tetap stabil. Kita akan tetap tenang dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita memahami Allah yang kita sembah.
adalah Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Sebab itu dalam kesempatan ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di tengah-tengah situasi yang kita hadapi hari-hari ini, situasi yang membuat banyak orang mengalami kekhawatiran dalam hidup ini, situasi yang membuat begitu banyak orang cemas dengan hidup ini, kita mau belajar untuk memahami kedaulatan Allah. Bagaimana cara kita memahami kedaulatan Allah? Sederhana. Buka hati untuk kehadiran Allah. Bukalah Alkitab. Bacalah Alkitab. Di sana kita akan menemukan tentang Allah yang berdaulat atas hidup manusia. Sejak penciptaannya, Dia telah menyatakan kedaulatannya. Dari mana kita bisa tahu? Ketika Dia berkata, baiklah kita menciptakan manusia dan seluruh alam semesta. Ini menunjukkan kedaulatan Allah. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah yang tidak tertandingi oleh apapun. Saudara-saudara, jika kita memahami hal ini, maka kita akan tenang dalam segala situasi. Karena kita melihat bahwa jika langit dan bumi hanya diciptakan dengan berfirmanlah Allah, maka semuanya itu bisa jadi. Maka Allah yang hanya dengan berfirman ini telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Dia juga Allah yang sama, yang berada bersama dengan saudara dan saya dalam masa-masa sukar seperti saat-saat ini saudara dan saya hadapi. Paulus tetap tenang, Paulus tetap stabil emosinya, sekalipun dia sedang berada di tengah-tengah masa sukar, karena dia memahami dia punya Allah yang berdaulat atas segala situasi. Situasi apapun itu, mau susah, mau senang, Allah berdaulat atasnya. Coba lihat di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, kata Paulus, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Seolah-olah Paulus bisa memastikan bahwa tidak ada kebinasaan kalau kita melibatkan Allah. Tidak ada kebinasaan dalam hidup ini jika kita bersama-sama dengan Allah. Ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, kata Paulus, dari Allah yang dipercaya oleh Paulus sebagai miliknya, Allah itu yang berdiri di sisi Paulus. Ayat 24. Allah itu juga yang bukan hanya berdiri, tetapi dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Saudara, satu sukacita yang sangat luar biasa ketika kita mendengarkan bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Paulus. Jangan takut Paulus, engkau dan bersama dengan seluruh penumpang yang ada, engkau akan tetap selamat. Olehnya Paulus berkata kepada seluruh penumpang, jangan takut, tetap bertabah hati, tetap percaya bahwa Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang menguasai seluruh alam semesta dan Allah yang menguasai seluruh situasi yang ada. Jadi yang pertama kita melihat di sini rahasia yang membuat Paulus tetap stabil dan tenang di tengah-tengah masa sukar, karena Paulus memahami bahwa Allah berdaulat
untuk semua situasi. Yang kedua, apa yang menjadi rahasia Paulus bisa stabil dan tenang saat dalam masa sukar? Yang kedua, saudara, yaitu Paulus memahami bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua ini perlu kita perhatikan baik-baik, bahwa Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang tidak pernah ingkar dengan janjinya. Sejak dulu Alkitab mencatat Dia adalah Allah yang tetap konsisten dengan janjinya. Dan sampai dengan hari ini, bahkan sampai Dia datang kali yang kedua, Dia juga Allah yang sama, Allah yang tetap tidak ingkar dengan janjinya. Kalau saudara lihat di dalam Yosua, kitab Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-45, saudara bisa bersama-sama dengan saya, kita akan membaca Yosua pasal yang ke-21. Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-45. Kita bisa melihat di sana bagaimana Alkitab berkata tentang Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah ingkar dengan janjinya. Yosua 21 ayat yang ke-45, demikian firman Allah, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Katakan amin. Dari semua yang Allah pernah janji kepada bangsa Israel, tidak satu pun yang tidak terpenuhi. Artinya, apa yang Allah pernah janji kepada bangsa Israel, semua sudah terpenuhi. Olehnya Paulus pun meyakini hal ini, bahwa di tengah-tengah masa sukarnya, Allah yang sama, Allah yang sudah menyatakan diri kepada umat Israel di zaman Yosua, Dia adalah Allah yang sama yang disembah oleh Rasul Paulus, juga Allah yang sama yang disembah oleh saudara dan saya hari ini. Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Untuk semua janji yang pernah Dia berikan kepada umatnya, Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kita lihat di dalam ayat yang ke-24 Kisah Rasul pasal yang ke-27. Kembali kita melihat ayat yang ke-24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ini janji Allah buat Paulus, dan Paulus menangkap hal itu. Paulus mempercayai hal itu, bahwa Allah yang berjanji, Dia juga Allah yang menggenapi. Allah yang berjanji, Dia Allah juga yang memenuhinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sekarang saudara dan saya hadapi, dengarkan baik-baik, yang membuat Paulus bisa stabil, yang membuat Paulus bisa tenang di tengah-tengah masa sukar, karena Paulus memahami Dia punya Allah yang tidak pernah ingkar janji. Biarlah saudara dan saya juga hari ini kita mau memahami bahwa Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang sama, Allah yang tidak pernah ingkar dengan janjinya. Sekali Dia berjanji, maka Dia akan memenuhinya. Entah itu kapan janjinya akan dipenuhi, yang pasti Dia pasti memenuhinya, Dia pasti menggenapinya. Amin. Jadi yang kedua saudara, kita melihat bagaimana rahasia Paulus bisa stabil dan tenang di tengah-tengah masa sukar, karena dia memahami bahwa dia punya Allah yang tidak pernah ingkar janjinya. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang menjadi rahasia Paulus sehingga dia tetap stabil dan tenang di masa yang sukar?
Yang ketiga, kita bisa melihat karena Paulus memahami bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Amin, saudara. Saudara, dimanapun Anda berada hari ini, mari katakan bersama-sama dengan saya bahwa rencana Allah buat kehidupan saudara dan buat kehidupan saya tidak pernah gagal. Amin, saudara. Rencana Allah buat kehidupan saudara dan saya tidak pernah gagal. Dia Allah yang sama. Dia Allah yang sama yang disembah oleh bangsa Israel. Dia Allah yang sama yang disembah oleh Paulus. Dia Allah yang sama juga yang disembah oleh saudara dan saya. Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap rencananya. Apa yang direncanakannya, Dia pasti menggenapinya. Saudara tahu, ketika nubuatan berkata bahwa akan datang seorang anak laki-laki yang bernama Yesus melalui Bunda Maria, maka berabad-abad lamanya janji itu tergenapi, rencana itu tergenapi, rencana keselamatan itu tergenapi. Dia adalah Allah yang saudara dan saya sembah, adalah Allah yang menggenapi rencananya. Hari ini mungkin Dia izinkan terjadi begitu dahsyatnya pandemi virus corona. Mungkin semua ini Dia izinkan buat saudara dan saya, bahkan seluruh belahan dunia. Tapi dengarkan baik-baik, Allah tidak pernah gagal dalam rencananya. Saudara lihat dalam teks ini bagaimana Paulus, Allah bawa dia untuk menghadap kepada kaisar yang ada di Roma. Dalam perjalanannya Paulus harus mengalami begitu banyak kesukaran, badai yang menghantam kapalnya, mereka nyaris tenggelam. Tetapi sekali lagi saya mau berkata, Paulus memahami bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam ayat yang ke-25, saudara, dari Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-25 dikatakan, sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Saudara lihat, ini kata Paulus begitu hebat dan luar biasanya. Paulus berkata bahwa semua akan terjadi rencana Allah seperti yang sudah dinyatakannya kepada Paulus. Percayakah saudara bahwa Allah yang sama yang disembah oleh Paulus, Allah yang sama yang disembah oleh saudara dan saya, Dia juga Allah yang saat ini sedang melakukan rencananya buat kita. Dia pasti menolong saudara dan saya. Dia pasti membawa saudara dan saya sampai kita mencapai kepada rancangan Allah, yaitu rancangan yang penuh dengan pengharapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11, saudara bisa melihat di sana di dalam Yeremia pasal yang ke-11, pasal yang ke-29, maafkan saya, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita boleh melihat di sana bersama-sama. Ayat yang ke-11 dikatakan begini bunyi firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin, saudara. Saudara lihat di sini bahwa Paulus adalah orang biasa sama dengan saudara dan saya. Dia memiliki satu keyakinan yang kuat bahwa rencana Allah buat setiap umatnya tidak ada yang gagal. Maka hari ini pun saudara, saya mau berkata, rencana Allah yang sedang Allah lakukan dalam kehidupan saudara dan saya hari ini tidak akan pernah gagal. Sama seperti kepada bangsa Israel, Dia berkata di tengah-tengah pembuangan, Allah berkata, aku ini mengetahui. Allah berkata seolah-olah seperti begini, saudara, aku ini Allahmu mengetahui
rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu bangsa Israel. Jika saya bisa berkata kepada saudara sidang jemaat Tuhan hari ini, jika saya Allah, saya akan berkata, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu jemaat Tuhan. Rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan yang bukan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, biarlah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, kita mau tetap berpengharapan kepada Allah. Kita mau tetap percaya bahwa Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang terus memenuhi setiap rencananya. Apa yang sudah Dia rancangkan, itu yang akan terjadi buat saudara dan saya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal ini yang perlu kita pelajari, kita perlu pahami, dan kita perlu kerjakan dalam hidup ini, supaya di tengah-tengah masa yang sukar seperti yang kita hadapi hari ini, kita mau tetap berkata, aku tidak akan pernah kecewa, aku tidak akan pernah putus asa, aku tidak akan pernah khawatir, karena Allah, aku punya Allah, Allah yang berdaulat atas hidupku, Allah yang berdaulat atas setiap situasi yang kuhadapi, Allah yang tidak pernah gagal dengan rencananya, Allah yang tidak pernah ingkar dengan setiap janjinya. Dengan demikian saudara, sampai badai berlalu, kita akan tetap berkata, Allah dahsyat. Kiranya melalui kebenaran firman Allah yang saya sampaikan dalam kesempatan ibadah pagi hari ini, boleh menolong saudara dan saya, menopang saudara dan saya untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita berdiri. Kita akan naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Terima kasih. Tuhan, Kaulah pengharapan. Percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Sekali lagi, Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapan.
pujian ya Tuhan. Oleh kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, oleh campur tangan-Mu dalam ibadah ini, kami boleh menikmati Engkau Tuhan ada bersama kami. Dan kami percaya, bukan saja kami yang ada di tempat ini, di ruangan ini, tetapi juga kepada setiap pendengar. Kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Roh kami dikuatkan oleh Tuhan. Semangat kami dikuatkan oleh Tuhan. Untuk kami tetap percaya bahwa Allah berdaulat atas setiap hidup kami. Bahkan di tengah-tengah masa yang sukar, Allah yang sama, Allah yang telah menyertai Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang telah menyertai Paulus dan seluruh rasulnya, Allah yang sama hari ini menyertai juga kami yang ada, menyertai jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan kami sungguh Tuhan percaya dalam penyertaan-Mu Tuhan kami stabil, dalam penyertaan-Mu kami ya Tuhan tetap tenang. Terima kasih Bapak. Dalam kesempatan ini kami juga tetap berdoa buat pemerintah kami. Tuhan tolong berilah hikmat akal budi dari Tuhan, supaya pemerintah kami dapat menjalani semua persoalan-persoalan yang ada, bahkan menyelesaikannya dalam pertolongan dan tuntunan Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, seluruh keluarga mereka Tuhan berkati. Tuhan berikan tubuh yang sehat, untuk tetap mereka bisa melakukan tugas mereka seturut dengan kehendak Allah. Kami menyerahkan seluruh aparat negara. Kiranya Tuhan juga menolong mereka di dalam menjalankan tugas yang tidak mudah. Biar Tuhan tetap sertai mereka, sehingga mereka beroleh kemenangan karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat para medis, para dokter, perawat yang hari-hari ini mereka berjuang untuk melawan, bahkan menyelesaikan pandemi virus corona ini Tuhan. Biar Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk para dokter dan tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Karyadi, yang hari-hari ini kami mendapatkan informasi 46 tenaga medis yang telah terpapar COVID-19 ini Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, dan dapat mengerjakan tugas-tugas mereka seturut dengan kehendak Allah. Kami menyerahkan tetangga kiri kanan muka belakang, Tuhan juga memberkati. Juga hamba mau menyerahkan kepada Tuhan seluruh sidang jemaat Tuhan yang tidak bisa bersama-sama dengan kami dalam ibadah yang kami lakukan, tidak bersama-sama di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Kiranya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna menyertai mereka, menyertai kami semua, supaya Engkau Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapak. Seluruh kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, worship leader, pemain musik, kameramen, dan juga Tuhan, semua kami yang terlibat di dalamnya, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Pertemukan kami dalam kegiatan-kegiatan ibadah selanjutnya. Kami mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulang dan terimalah dengan percaya berkat kasih karunia anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, kecintaan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.
biarlah cinta